Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Anggarsayana dengan absen angkatan 7 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Edukasi dan Promosi Kesehatan dalam Mencegah dan Menangani Penyakit Rabies bagi Wisatawan. Selamat menonton. Baik, pendahuluan. Penyakit rabies dapat menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus dari genus Lyssavirus famili Rhabdovirus. Virus ini terdapat dalam air liur hewan yang terinfeksi dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan tersebut. Beberapa hewan yang sering menjadi perantara penularan rabies antara lain anjing, kucing, kera, dan kelawar. Penyakit ini menyebabkan sekitar 60.000 kematian setiap tahun dengan sebagian besar kasus terjadi di Afrika dan Asia. Sedikit wisatawan yang mengetahui bahwa semua mamalia dapat terinfeksi rabies. Kesenjangan pengetahuan ini dapat diatasi melalui materi edukatif dan informasi yang disampaikan selama konsultasi pra-perjalanan. Penyakit yang dialami oleh wisatawan yang bepergian ke daerah berisiko merupakan isu yang perlu mendapat perhatian. Baik, edukasi dan pencegahan. Edukasi yang dapat diberikan, yang pertama yaitu edukasi terkait dengan risiko rabies di lokasi tujuan, kemudian edukasi yang terkait dengan langkah pertolongan pertama pada luka jika terjadi paparan yang tidak diinginkan, kemudian edukasi yang terkait dengan vaksinasi profilaksis, kemudian ada edukasi yang terkait dengan uh, spesies vektor rabies yang terdapat di destinasi wisata, kemudian edukasi yang terkait dengan rute penularan rabies, kemudian ada edukasi yang terkait dengan kapan diperlukan pertolongan medis lebih lanjut, kemudian ada edukasi yang terkait dengan sikap kewaspadaan. Selain beberapa edukasi yang dapat diberikan, terdapat aspek yang harus diperhitungkan dalam konseling pra-perjalanan, seperti usia, jenis kelamin, daya tahan tubuh, serta budaya. Masih dalam edukasi dan pencegahan, beberapa faktor risikonya, menurut World Health Organization, aktivitas berisiko tinggi terhadap potensi paparan rabies mencakup berbagai kegiatan luar ruangan yang intensif, seperti menjelajahi gua, bersepeda, berkemah, serta melakukan aktivitas di daerah pedesaan terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan untuk mendapatkan profilaksis pasca pajanan. Tinggal dalam jangka waktu lama di daerah endemis juga merupakan faktor risiko paparan rabies. Wisatawan dengan durasi perjalanan singkat juga berpotensi terpapar rabies. Masih terkait dengan edukasi dan pencegahan dapat dilakukan secara online dengan mengembangkan layanan informasi kesehatan yang inovatif, terstruktur dengan baik, akurat, serta terkini dalam bentuk platform berbasis web atau aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mendukung deteksi dini, pencegahan, serta penanganan rabies di kalangan wisatawan dengan lebih efektif. Selain peran wisatawan, keterlibatan komunitas pariwisata termasuk hotel, restoran, agen perjalanan, pemandu wisata, serta pengelola objek wisata memegang peranan yang krusial dalam memperkuat strategi komprehensif untuk pencegahan rabies di destinasi wisata. Dapat melalui dua cara. Yang pertama yaitu pengelola wisata perlu memasang papan peringatan di taman satwa, kuil, serta area berisiko tinggi lainnya untuk meningkatkan kesadaran wisatawan. Kemudian yang kedua yaitu tempat wisata dengan risiko tinggi paparan atau kontak langsung dengan vektor rabies wajib menyediakan pusat pencegahan dan pengendalian penyakit. Lanjut ke promosi kesehatan. Uh, di promosi kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan dan penanganan. Pada pencegahan, World Health Organization merekomendasikan agar vaksinasi profilaksis prapajanan diberikan kepada individu yang terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi, baik mereka yang tinggal di daerah endemis maupun yang baru kembali dari wilayah tersebut. Selain itu, juga merekomendasikan penyederhanaan vaksinasi profilaksis prapajanan rabies dari 3 dosis menjadi 2 dosis. Penyederhanaan ini dapat membantu spesialis kedokteran perjalanan dalam mendorong wisatawan untuk menerima vaksinasi sebelum melakukan perjalanan internasional. Kemudian penanganan, yaitu selain itu, World Health Organization juga menyarankan agar setiap wisatawan yang belum menerima profilaksis prapajanan rabies tetapi mengalami paparan dari hewan yang berpotensi terinfeksi rabies segera memperoleh profilaksis pasca pajanan. Langkah ini mencakup pemberian vaksinasi rabies, globulin imun rabies, pertolongan pertama dasar, serta pembersihan dan disinfeksi luka. Baik, kesimpulannya adalah edukasi yang dapat diberikan kepada wisatawan mencakup informasi mengenai vaksinasi profilaksis, risiko rabies di lokasi tujuan, spesies vektor rabies yang terdapat di daerah wisata, rute penularan rabies, pertolongan pertama pada luka akibat gigitan atau cakaran hewan, eh, waktu yang tepat untuk mencari pertolongan medis lebih lanjut, serta sikap kewaspadaan. Faktor-faktor risiko paparan seperti usia, jenis kelamin, daya tahan tubuh, dan budaya juga
perlu dipertimbangkan. Vaksinasi profilaksis prapajanan perlu diberikan kepada individu yang terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi. Selain itu, setiap wisatawan yang mengalami paparan perlu melakukan vaksinasi pasca pajanan. Keikutsertaan serta koordinasi komunitas pariwisata berperan krusial dalam pencegahan serta penanganan rabies di destinasi wisata. Mengembangkan layanan dan informasi kesehatan yang inovatif, terstruktur dengan baik, akurat, serta terkini dalam bentuk platform berbasis web atau aplikasi. Baik, adapun referensi yang saya gunakan sudah tertera. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih.